Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan kita akan berbicara atau kita akan berdiskusi tentang proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan ini merupakan bagian daripada bagaimana kita mengetahui dasar-dasar proteksi pada bangunan gedung. Ini penting untuk kita ketahui karena pada bangunan gedung harus ada satu proteksi yang juga terpasang supaya bangunan gedung tersebut aman dari bahaya kebakaran dan jika sampai terjadi sebuah kebakaran, bangunan gedung tersebut mampu untuk melakukan upaya penyelamatan, baik itu penyelamatan barang ataupun penyelamatan jiwa manusia. Tapi yang paling penting adalah penyelamatan jiwa manusia. Oke, kita simak ya sampai selesai. Bangunan gedung itu memiliki sebuah kita sebut sebagai tetrahedron keselamatan kebakaran. Mungkin kita sebutnya seperti itu. Dan bangunan gedung itu memiliki sebuah piramida dan piramida itu terdiri dari yang namanya proteksi kebakaran, baik itu proteksi kebakaran aktif, proteksi kebakaran pasif, dan juga adanya sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Dan kesemuanya itu disatukan dalam sebuah organisasi yang disebut dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Dan ini harus kita ketahui dan juga kita pelajari bersama bagaimana bangunan gedung tersebut menjadi bangunan yang aman dari bahaya kebakaran tentunya. Dan tentunya kita akan lebih memahami lagi nanti apabila apa saja sih yang harus dilengkapi pada bangunan gedung tersebut supaya aman dari bahaya kebakaran. Nah, sekarang kita simak alasannya mengapa kita memerlukan sebuah proteksi pada bangunan gedung. Nah, ini sebuah analisa pohon masalah, nanti kita bisa lihat secara bersama-sama bagaimana ketika bangunan gedung tersebut mengalami sebuah kejadian kebakaran. Nah, ketika bangunan tersebut mengalami sebuah kejadian kebakaran, apa yang terjadi dan ini kita bisa lihat. Ketika sebuah kejadian kebakaran itu terjadi dan direspon oleh siapa? Dipadamkan oleh penghuni menggunakan apar ataupun menggunakan media lainnya dan intinya mampu dipadamkan oleh penghuni, maka bangunan gedung tersebut bisa dikatakan akan aman sehingga konsekuensi kerugiannya itu akan semakin kecil tentunya. Ini contohnya adalah ketika sebuah bangunan gedung mengalami kebakaran, misalnya ada AC yang terbakar, kemudian AC tersebut disaksikan pada saat kebakaran tersebut disaksikan oleh beberapa orang dan kemudian beberapa orang tersebut melakukan tindakan dan tindakan tadi berhasil memadamkan kebakaran tersebut sehingga kita bisa asumsikan bahwa yang terbakar cukup AC-nya saja, tidak merambat ke tempat lain. Akan tetapi ketika kebakaran tersebut terjadi dan mengakibatkan kebakaran tersebut atau kebakaran tersebut tidak mampu dikendalikan atau dipadamkan oleh penghuni, maka akan diambil alih oleh satu sistem yang namanya sprinkler. Maka ketika sprinkler tersebut mampu memadamkan kebakaran, maka kemungkinan yang terjadi adalah bangunan tersebut akan mengalami kerugian. Dan kerugian tersebut sudah dikatakan kerugiannya sedang. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika bangunan tersebut dipadamkan oleh sprinkler, maka sprinkler tersebut tidak hanya memadamkan pada AC-nya tadi, tetapi juga di area sekitarnya. Bisa jadi area yang tidak terbakar itu pun akan menjadi rusak akibat proses pemadaman. Selain itu, tentunya api yang sudah membesar tadi juga akan membakar area sekitarnya. Sehingga mungkin di sana ada peralatan elektronik, ada komputer, ataupun ada yang lainnya juga ikut terbakar dan itu mengakibatkan kerugian tersendiri. Dan ini yang terjadi. Dan apabila ternyata sprinkler tidak mampu memadamkan juga kebakaran, maka akan diambil alih oleh sebuah tim yang namanya adalah tim pemadam kebakaran setempat. Ya, tim pemadam kebakaran setempat. Nah, itu juga akan menggunakan hidran. Tentunya pada saat menggunakan hidran ada konsekuensi kerugiannya. Konsekuensi kerugiannya tentunya sudah cukup besar. Mengapa?
Karena bisa jadi pada saat memadamkan kebakaran, apinya sudah mulai membesar, kemudian juga, eee, sudah ada, pemadaman menggunakan air yang notabene juga mungkin perlu perlindungan bagi si petugasnya, kemudian juga menyemprotkan untuk supaya tidak terjadi perambatan, maka sudah dipastikan bahwa kerugiannya akibat pemadaman atau akibat terkena airnya tadi bukan hanya di lokasi kebakarannya saja atau di tempat yang tadi terbakar, tapi di area sekitarnya. Dan apabila ini juga tidak mampu dikendalikan oleh tim pemadam kebakaran setempat, umumnya akan dikendalikan atau akan memanggil pemadam kebakaran, dinas atau wilayah tersebut. Maka kemungkinan kerugiannya sudah sangat besar. Kenapa? Hal ini bisa terjadi ketika pemadam kebakaran hadir, kerugiannya sudah cukup besar. Umumnya ketika pemadam kebakaran itu hadir, biasanya sudah tahap atau sudah pada tahapan flashover. Sehingga ketika terjadi sebuah kejadian kebakaran, bukan hanya satu ruangan yang terbakar, bukan hanya satu area atau satu tempat yang terbakar, bisa jadi sudah satu ruangan, sudah jadi merambat ke tempat lain. Dan ini konsekuensi kerugiannya bukan hanya AC tadi, tetapi juga kebakaran yang lainnya. Dan ini yang mengakibatkan, kerugian yang cukup besar. Sehingga sarana proteksi kebakaran tersebut harus benar-benar memadai. Karena apa? Karena ketika terjadi sebuah kebakaran terus mengandalkan pemadam kebakaran, tentunya memiliki respon time yang cukup lama. Bayangkan satu titik pos pemadam kebakaran sampai ke lokasi umumnya lebih dari 10 menit umumnya. Sedangkan kita ketahui kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana perilaku api. Kita bisa melihat bagaimana simulasi kebakaran, terjadi dalam kurun waktu kurang dari 5 menit sudah terjadi flashover. Umumnya flashover itu terjadi di antara 5 sampai 10 menit dan ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Sehingga juga perlu diperhatikan bahwa sarana proteksi kebakaran itu sangat penting untuk dijadikan satu andalan untuk melakukan upaya, penanggulangan kebakaran. Ya, kalau bisa dibilang bukan mengandalkan tim pemadam kebakaran setempat, karena bisa jadi memang lokasinya cukup jauh, kemudian perlu waktu untuk tiba di lokasi, dan memang ujung tombak dari pemadaman adalah orang yang ada di lokasi tersebut, orang yang ada di lokasi terdekat. Makanya bukan hanya proteksi kebakaran yang bagus, tetapi juga bagaimana perawatan, bagaimana sumber daya manusianya itu juga penting. Di awal tadi sudah kita lihat tetrahedron keselamatan kebakaran, bagaimana sistem proteksi kebakaran itu baik, mau aktif maupun pasifnya, tetapi kalau SDM-nya tidak mumpuni, bisa jadi dia akan kesulitan menggunakan APAR, tidak tahu cara menggunakan hidran, itu akan berpengaruh terhadap proses pemadaman. Penting sekali untuk melakukan sebuah pelatihan ataupun melakukan sebuah tindakan supaya tim yang ada di sana atau orang atau penghuni yang ada di sana mengetahui bagaimana cara melakukan pemadaman awal. Ini penting banget untuk diketahui bersama. Nah, selanjutnya bagaimana sih, kita menentukan proteksi kebakaran yang tepat itu seperti apa? Sebelum ke sana, kita harus tahu dulu produk-produk pembakaran. Produk-produk pembakaran diantaranya adalah adanya asap, kemudian adanya panas, dan adanya nyala, kemudian adanya gas-gas pembakaran. Ini merupakan indikasi atau bagaimana kita merancang sebuah proteksi kebakaran tersebut sesuai atau tidak dengan suasana atau dengan kondisi yang ada di area tersebut. Kalau seandainya yang, terbakar tersebut sangat mudah mengeluarkan asap, ya mungkin proteksi kebakaran, eee, misalkan detektor asap itu penting untuk dipasang di sana. Atau dia hanya memancarkan cahaya asapnya, kurang misalkan seperti itu, mungkin perlu dipasang yang namanya flame detector dan lain sebagainya. Itu sebagai indera atau sebagai, awalnya kita mengetahui bagaimana kebakaran itu terjadi, dan ini harus kita ketahui. Dasarnya adalah bagaimana produk-produk pembakaran itu terjadi dan bagaimana kita mengetahui, perilaku api itu terjadi. Ini sangat penting. Nah, untuk itu, yang pertama kita harus mengetahui yang namanya proteksi pada bangunan gedung. Yang pertama adalah adanya proteksi pasif. Proteksi pasif itu adalah proteksi yang sudah terpasang secara permanen pada bangunan tersebut yang bekerjanya secara pasif.
Jadi proteksi pasif itu bekerjanya ya memang sudah terpasang. Contohnya adalah tembok. Ya, contohnya lagi adalah tangga darurat, penyekatan ruangan. Itu adalah proteksi-proteksi pasif. Partisi, kompartemenisasi itu juga merupakan proteksi pasif. Sehingga dia sudah permanen terpasang pada bangunan gedung tersebut dan dia umumnya ya terpasang dan tidak menggunakan energi pada saat melakukan sebuah upaya penahanan atau menangkal perambatan api. Contoh lain adalah adanya tembusan-tembusan antara satu lantai dengan lantai lain, antara ruangan satu dengan ruangan lain. Nah, tembusan-tembusan itu dilindungi dengan fire stopper. Supaya kenapa? Supaya perambatan panas, asap, dan gas pun tidak merambat atau tidak berpindah ke tempat lain. Ya, itu disebut dengan proteksi pasif. Selanjutnya adalah proteksi aktif. Yaitu apa? Adalah proteksi yang terpasang tidak permanen pada bangunan tersebut yang bekerjanya secara otomatis maupun manual. Tulisannya kurang manual. Tapi bekerjanya bisa otomatis maupun manual. Contoh yang otomatis seperti apa? Contoh yang otomatis adalah detektor. Detektor pun ada yang manualnya. Ketika detektor otomatiknya tidak bekerja secara sempurna, maka ada namanya titik panggil manual. Tombol alarm itu ditekan, dipencet sehingga menimbulkan sebuah reaksi, menimbulkan sebuah alarm sehingga menginformasikan kepada halayak umum ataupun kepada tim tanggap darurat untuk melakukan tindakan awal penanggulangan kebakaran. Kemudian yang manual yang lainnya seperti apa? Contohnya adalah APAR. APAR termasuk dalam proteksi aktif dan itu pun dilaksanakan ataupun dikerjakan oleh orang. Ya, oleh orang. Hidran pun demikian. Hidran itu dikerjakan secara manual walaupun pompanya bekerja secara otomatis. Ataupun juga bisa disetting secara manual. Tetapi namanya proteksi aktif artinya adalah bagaimana kita melakukan upaya penanggulangan kebakaran secara aktif. Kita melakukan upaya pemadaman secara aktif. Berbeda dengan yang pasif tadi. Kalau yang pasif itu hanya terdiam. Udah diam aja, menahan supaya tidak terjadi perambatan. Tapi kalau yang aktif dia melakukan upaya-upaya pemadaman. Baik itu pemadaman menggunakan APAR, menggunakan fix system, menggunakan hidran ataupun menggunakan metode lainnya. Itu adalah proteksi aktif. Selanjutnya adalah MKKG ya, atau sebuah organisasi atau sistem organisasi kebakaran dengan personil yang sudah terlatih tentang penanggulangan kebakaran pada gedung ya, ataupun fire safety pada bangunan gedung tersebut. Ini merupakan sebuah sistem yang tidak bisa terpisahkan. Bangunan gedung sudah dipasang proteksi aktif, proteksi pasifnya. Namun tidak ada sebuah manajemen yang mengatur itu, yang mengendalikan itu, yang memprogram itu. Program kerjanya, pelatihannya, perawatannya, dan lain sebagainya. Itu akan mengakibatkan proteksi kebakaran tersebut menjadi tidak berfungsi secara maksimal. Tidak berfungsi secara baik. Mungkin kita bisa memasang, bisa kita membeli, bisa kita membangun sebuah sistem proteksi kebakaran. Tetapi tidak ada perawatan, tidak ada pengujian. Personilnya tidak dibekali dengan kemampuan yang memadai. Bagaimana melakukan upaya penggunaan APAR pada saat terjadinya kebakaran. Itu kan penting. Sehingga manajemen keselamatan kebakaran gedung itu menjadi satu kewajiban yang juga harus sama porsinya seperti kita melakukan upaya pemasangan sistem proteksi kebakaran. Yang penting sudah terpasang proteksinya, tapi MKKG-nya tidak dipedulikan, sama aja. Sehingga proteksi kebakaran yang terpasang tadi bisa jadi malah sia-sia. Bagaimana melakukan pengetesan alarm, bagaimana melakukan perawatan detektor, bagaimana melakukan pengecekan hidran, pengecekan APAR, berapa kali kita harus melakukan latihan, bagaimana personilnya harus melakukan sebuah tindakan mampu atau tidak. Bagaimana tim tanggap daruratnya, ada tim pemadaman, ada tim P3K, ada tim salvage atau penyelamatan barang ataupun tim evakuasi dan sebagainya. Itu harus dilatih dan juga harus memadai supaya ketika terjadi kejadian kebakaran bukan hanya memadamkan namun juga mampu untuk menyelamatkan. Karena yang paling utama adalah keselamatan jiwa
dibandingkan keselamatan properti, maka keselamatan jiwa yang diutamakan. Itu yang paling penting. Nah, harus diperhatikan 3 komponen tadi paling tidak seperti itu. Baik, sekarang kita akan sedikit lihat apa saja sih sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung. Di sini kita bisa lihat adanya sistem deteksi dan juga alarm, kemudian fire safety management, kemudian fire zoning, ada pembatasan bahan mudah terbakar, site plan for fire safety, bagaimana melakukan ini untuk tempat evakuasi, yang di sana untuk tempat mobil pemadam kebakaran, di sana ada ada yang namanya pengerasan, di situ ada Siamese connection dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sistem pemadamannya? Menggunakan sistem media air ataupun media kimia ataupun fasilitas atau sarana pendukung lainnya seperti apa? Sarana jalan keluarnya bagaimana? Sarana masuknya tim pemadam, kemudian unit pemadam kebakaran itu bagaimana? Ke lokasi kejadian atau ke lokasi tersebut, kemudian struktur dan konstruksi yang tahan api itu seperti apa? Kemudian akses ke lokasi atau bangunan ini juga penting, karena jangan sampai nanti pemadam kebakaran akan hadir di sana tapi tidak memiliki akses sehingga mengalami kesulitan pada saat melakukan atau tiba di TKP. Ya, misalkan portalnya terlalu pendek, kurang dari 4,5 meter misalkan seperti itu. Lebarnya kurang dari 3 meter. Kemudian radius putaran itu kurang, sehingga mobil pemadam kebakaran mengalami kesulitan ketika akan menjangkau lokasi ataupun mendekati bangunan gedung. Kemudian jarak pengerasannya terlalu jauh dengan bangunan gedung. Makanya pada saat melakukan perencanaan tata kelola bangunan gedung yang baru misalkan seperti itu, harus berkonsultasi dengan pemadam kebakaran supaya mendapatkan rekomendasi di mana letak pengerasannya, di mana siamisnya, bagaimana radius putarannya. Memang itu sudah ada aturannya. Nah, akan lebih baiknya berkonsultasi dengan pemadam kebakaran. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah sarana proteksi kebakaran yang pasif. Nah, ini ada namanya pintu darurat. Nah, pintu darurat. Kenapa kok penting pintu darurat? Ya, digunakan pada saat terjadi kebakaran dan sifatnya tahan api selama minimal 2 jam. Nah, ini pintu darurat. Kenapa kok ini penting? Perlu diperhatikan. Pintu darurat tidak sembarangan. Pintu darurat harus tahan api minimal 2 jam. Kemudian dia harus memiliki gagang panik. Harus ada keterangan bahwa itu pintu darurat. Gagang panik seperti pada gambar yang seperti ini ya. Dan itu menjadi satu seperti ini, gagang panik. Menjadi satu ketentuan. Kenapa tidak handle pintunya itu seperti pintu biasa? Karena ketika orang panik akan kebingungan. Sehingga dengan cukup menekan panik bar tadi atau gagang panik tadi, maka pintu tersebut akan terbuka. Dan harus terbuat dari bahan yang tahan api minimal 2 jam. Yang tahan apinya apa pintunya? Bukan, seluruhnya. Seluruhnya harus tahan api, bukan hanya pintunya. Grendel pintunya, kuncinya, kemudian engselnya, kusennya itu juga harus tahan api. Harus ada sign atau penanda bahwa itu adalah pintu darurat. Tidak boleh terkunci, ini yang paling penting. Tidak boleh terkunci. Pintu darurat terkunci, ya ini repot. Nggak boleh. Nah, ini kenapa sangat membahayakan? Karena nanti ketika masuk melalui pintu darurat, maka orang yang melakukan evakuasi, yang menyelamatkan diri akan masuk ke dalam tangga darurat. Di dalam tangga darurat tersebut itu juga ada ketentuannya. Ada ketentuannya bagaimana bordesnya, bagaimana tata letaknya dan sebagainya. Itu sudah terperinci sebenarnya. Nah, di sini karena sifatnya dasar-dasar kita hanya membahas tentang apa saja proteksi kebakaran yang ada di bangunan gedung tersebut. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Tangga darurat bukan menjadi satu tempat yang baik untuk melakukan penyimpanan barang yang tidak terpakai. Gudang. Nah, ini banyak sekali ditemui di bangunan gedung. Tangga darurat dianggap sesuatu yang tidak berfaedah sehingga dimanfaatkan menjadi gudang. Dimanfaatkan menjadi tempat penimbunan barang-barang yang tidak terpakai. Atau bahkan mungkin menjadi satu tempat nongkrong gitu kan. Tempat ngerokok lah gitu kan. Sehingga di situ pintu daruratnya itu menjadi diganjel, menjadi terbuka terus dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Seyogyanya pintu darurat
masuk ke dalam tangga darurat itu selalu dalam keadaan tertutup, bukan terkunci. Dan nggak boleh diganjel. Dan ini sangat penting. Kenapa? Apabila sampai pintu darurat tersebut diganjel dan kemudian terjadi satu kejadian kebakaran, maka pressurized fan-nya nanti tidak akan berfungsi secara maksimal. Sehingga mungkin ada kebocoran-kebocoran di pintu darurat. Atau di tangga darurat, asap akan mengalami atau akan masuk ke dalam tangga darurat tersebut. Ini sangat berbahaya. Sedangkan yang namanya tangga darurat adalah tangga yang harus kondisi clear, aman. Tidak boleh ada asap ataupun panas yang masuk ke sana. Ini menjadi sangat penting. Oke? Perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah sarana jalan keluar. Nah, sarana jalan keluar mungkin ini menjadi satu contoh. Ketika di discharge exit itu terjadi satu kejadian, maka di bagian ujung juga harus ada petugas. Mungkin perlu dipasang sebuah penanda ketika gelap itu akan terlihat bagaimana arah exitnya, bagaimana tulisan exitnya, tulisan keluarnya, arah panahnya, menuju kemana. Ini juga menjadi satu pemandangan tersendiri supaya kenapa? Supaya pada bangunan gedung tersebut menjadi aman ketika terjadi keadaan darurat. Tidak dipungkiri apabila terjadi satu keadaan darurat, maka lampu akan padam. Tidak dipungkiri, itu bisa terjadi. Sehingga penting bagi seorang fire safety manager atau penanggung jawab bangunan gedung memastikan bahwa bangunan gedung tersebut aman ketika terjadi keadaan darurat. Listrik darurat itu berfungsi dengan baik, kemudian juga penunjuk arah terbaca dengan baik dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Ya, oke. Berikutnya, jalur evakuasi keadaan darurat. Ini perlu terpasang, perlu terpampang. Sehingga ketika orang berada di dalam satu ruangan atau berada di dalam satu tempat yang baru, dia tahu posisinya ada di mana. Sehingga ketika ada satu kejadian dan dia harus evakuasi, kemana dia harus evakuasi? Kemana dia akan menuju tempat yang aman? Kemana dia harus menuju tangga darurat? Ini harus juga kita ketahui bersama. Supaya kenapa? Supaya bangunan tersebut aman. Jangan sampai nanti ada orang tersasar. Kita masuk ke dalam sebuah bangunan baru, kita nggak tahu di mana tangga darurat. Atau ketika kita menginap ke hotel, mana sih exitnya? Kemana sih kalau saya keluar dari kamar hotel itu, belok ke kiri atau ke kanan? Atau misalkan kita ke mall, kita cari, bukan cari diskonan, tetapi cari bagaimana ketika ada keadaan darurat, kemudian atau mati listrik aja deh. Bagaimana kita harus menuju exit, itu juga harus kita ketahui dan kita pahami secara bersama. Nah, ini penting kita ketahui, penting kita pahami dan perlu dipasang, perlu dimasukkan ke dalam sebuah sebuah gambar yang mungkin diletakkan di dalam lift misalkan seperti itu. Pokoknya pintu masuk awal, lokasi ada di mana, exitnya di mana dan sebagainya itu harus juga dipahami. Nah, kemudian berikutnya adalah fireman switch. Fungsinya untuk apa? Sejatinya ketika terjadi keadaan darurat tidak diperkenankan para penghuni gedung menggunakan lift. Karena ketika terjadi satu kejadian kemudian general alarm, maka lift tersebut akan homing, akan turun ke dasar, kemudian pintunya terbuka, lampunya mati, tidak bisa difungsikan. Namun akan bisa difungsikan ketika fireman switch-nya diaktifkan dan hanya bisa dikendalikan oleh orang yang ada di dalam atau petugas yang sudah terlatih. Biasanya engineering atau tim tanggap darurat, security, itu yang akan mengaktifkan. Kemudian tidak bisa dipanggil dari lantai. Hanya bisa hanya bisa menuju kemana yang akan kita tuju dari dalam kereta lift. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi bagaimana sebuah lift tersebut itu akan menuju ke lokasi tertentu tergantung daripada orang yang akan mengendalikan lift tersebut. Petugas yang akan mengendalikan lift tersebut. Seperti itu, ya. Fireman switch. Umumnya fireman switch adanya di lantai lobby. Umumnya seperti itu. Dan ketika fireman switch itu diaktifkan, maka dia menjadi fireman
lift. Nah, ini sangat penting karena ketika sudah menjadi fireman lift tidak bisa dipanggil dari lantai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perlindungan pada bukaan. Seperti tadi yang disampaikan saya di awal bahwa ada bukaan-bukaan atau ada tembusan-tembusan yang bisa jadi itu akan menghubungkan satu lantai dengan lantai berikutnya, satu ruangan ke ruangan berikutnya. Setiap penembusan di dinding, atap atau lantai atau kompartemen harus dilindungi dengan fire stopping. Setiap saluran udara ducting yang menembus dinding kompartemen harus dipasang damper api atau asap. Kemudian bukaan ventilasi pada bangunan yang digunakan untuk saf pipa, saf ventilasi listrik harus sepenuhnya tertutup dengan dinding dari bawah sampai atas dengan konstruksi tahan api. Dan ini menjadi sarana terbaik untuk terjadinya perambatan api. Nah, ini jangan sampai terjadi. Makanya dipasang yang namanya fire stopper, fire damper, dan lain sebagainya. Supaya ketika terjadi kebakaran di satu lokasi, kemudian dia tidak merambat ke lokasi yang lainnya. Ini adalah bagian daripada proteksi pasif. Nah, apakah bangunan gedung kita sudah seperti itu? Nah, nanti ya mungkin bisa kita lihat, kita intip apakah sudah seperti itu atau belum. Caranya gampang, ketika ada saf, kita buka aja safnya, kemudian kita lihat apakah saf tersebut, baik itu saf kabel maupun saf pipa misalnya seperti itu, kita lihat apakah tembus sampai ke bawah. Kalau sudah tembus, ya berarti proteksi pasifnya itu berpotensi terjadi perambatan di sana. Karena ada satu bangunan gedung terbakar di lantai tertentu, tapi asapnya kemana-mana. Itu akan membuat panik orang lain, ya penghuni gedung yang ada di sana. Kemudian kita lanjut pada detektor kebakaran, atau kita lanjut ke proteksi aktif. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah detektor kebakaran. Detektor kebakaran itu berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah detektor asap. Nah, pemasangan detektor ini kita ketahui lagi bagaimana produk-produk kebakaran. Tadi ada asap, ada panas, ada nyala, ada gas-gas pembakaran. Itu bisa menjadi landasan kita apa yang akan dipasang untuk mengindikasikan terjadinya kebakaran. Salah satunya adalah detektor asap. Nanti akan kita bahas mengenai detektor tersendiri. Ya, kita akan membahas secara umum saja. Kemudian ada detektor panas, ya, atau heat detector. Nah, heat detector juga ada jenisnya. Smoke detector atau heat detector asap juga ada jenisnya. Detektor panas pun juga ada jenisnya. Nah, ini juga kita perlu pahami ketika kita memasang detektor panas, suhu ambien di ruangan tersebut itu berapa? Perubahannya berapa? Maksimalnya di angka berapa? Jangan sampai nanti kita pasang di satu ruangan dengan ambien tinggi, kita pasang detektornya di bawah itu. Maka secara secara normal itu akan memberikan indikasi padahal tidak terjadi kebakaran. Karena apa? Karena suhu ambiennya melebihi daripada detektor yang terpasang pada saat itu. Ini juga harus kita amati terlebih dahulu, harus kita ukur terlebih dahulu, harus kita pelajari ruangan tersebut, bagaimana suhu ambien di ruangan tersebut. Jangan sampai pokoknya kita pasang aja detektor tersebut. Tidak memperdulikan bagaimana suhu ambien ruangan tersebut seperti apa. Dan berikutnya adalah detektor nyala atau flame detector. Detektor nyala ini akan mengindikasi atau mengindra ketika sebuah bahan tersebut terbakar dan menghasilkan warna-warna tertentu, ultra ungu atau ultra biru seperti itu. Itu akan memberikan sebuah indikasi bagaimana ruangan tersebut atau bahan tersebut terbakar nantinya. Dan tentunya detektor nyala ini ya cukup mahal. Sehingga ya mungkin lebih memilih detektor asap lah kalau dibandingkan itu. Tetapi kembali lagi, fungsi daripada detektor tersebut untuk apa? Ruangan tersebut seperti apa? Ini penting. Nah, dan berikutnya adalah manual call box atau titik panggil manual. Nah, titik panggil manual ini penting, tetap harus ada karena sebagai benteng terakhir untuk melakukan sebuah warning atau pemberitahuan ketika terjadi indikasi kebakaran. Hal ini terjadi apabila sistem deteksi aktif
sistem deteksi yang otomatis seperti smoke detector, heat detector, flame detector tidak berfungsi dengan baik. Ketika tidak berfungsi dengan baik dan atau belum berfungsi dengan baik atau belum berfungsi dengan semestinya, tetapi ada orang yang melihat, maka bisa dilakukan pemanggilan secara manual. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menekan break glass kah, atau dengan menarik fire alarmnya, macam-macam. Dan ini harus kita komunikasikan kepada para penghuni bangunan gedung. Kita tidak bisa hanya memasang saja tapi tidak memberi informasi bagaimana cara penggunaannya. Perlu sosialisasi. Sekarang mungkin media sosialisasi nggak sulit gitu kan. Tinggal membuat video bagaimana cara penggunaannya, kemudian dipublish di public area tersebut, dan itu akan mudah. Orang akan mengingat. Ketika kita lakukan fire drill, karena fire drill ini penting. Latihan evakuasi, latihan kebakaran, tanggap darurat itu penting dilakukan, dan ini juga perlu disosialisasikan bagaimana cara penggunaan manual call box ini atau titik panggil manual. Penting untuk dilakukan hal tersebut. Nah, kemudian proteksi aktif yang berikutnya adalah pressurized fan. Pressurized fan ini berfungsi untuk memberikan suplai udara ke ruang tangga, sehingga ruang tangga tersebut bertekanan positif dibandingkan ruangan lainnya, sehingga diharapkan ketika proses evakuasi tidak ada asap yang masuk ke dalam ruang tangga darurat. Sehingga ruang tangga darurat tersebut menjadi ruangan yang paling aman, tidak dimasuki asap, tidak dimasuki panas, dan aman untuk evakuasi. Inilah kenapa tadi pada saat pembahasan di awal tentang pintu tangga darurat itu tidak diperkenankan untuk membuka atau mengganjal supaya tetap terbuka ketika kita menggunakan tangga darurat pada saat kondisi normal. Nah, ketika kondisi darurat ini akan membuang tekanan udara tadi, sehingga area di beberapa tempat ini tekanannya akan berkurang. Dan ini penting untuk kita ketahui bersama, karena ini demi keselamatan bersama. Bayangkan di Jakarta sekarang bangunan tinggi cukup banyak, di kota-kota lain sedang bertumbuh, bangunan tingginya juga cukup banyak. Tentunya ini sangat perlu diperhatikan bersama, bukan hanya ownernya, bukan hanya pemadam kebakaran, tetapi juga para penghuni gedung perlu kesadaran juga bagaimana penggunaan fasilitas-fasilitas keselamatan yang ada. Nah, kemudian sistem yang berikutnya adalah sprinkler atau pemercik otomatis. Ini adalah sebuah sistem instalasi pemadaman kebakaran yang dipasang secara tetap fix gitu ya. Kemudian permanen di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemprotkan air di tempat mulai terjadinya kebakaran. Aktifnya adalah ketika ada panas yang membuat bulbnya atau kacanya menjadi pecah. Dan ini sprinkler yang mungkin kalau kita lihat di ruangan, ada ada warna merah seperti itu, warna orange mungkin seperti itu. Nah, itu adalah sprinkler. Dan nanti akan kita bahas di materi tersendiri tentang sprinkler. Saya nggak akan detail di sini, tapi perlu kita ketahui. Nah, kemudian sprinkler ini ada jenisnya, ada macam-macam. Yang di area-area ruangan kantor itu mungkin yang pendant. Kemudian upright itu yang mungkin adanya di basement. Ya, di basement karena di basement itu biasanya ada kolom yang menonjol. Atapnya tuh nggak rata lah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada di sidewall itu ada di dinding, nempel di dinding. Nah, kemudian ada console. Console ini adalah sebenarnya sama dengan sprinkler yang lainnya, dan ini yang menarik. Mungkin orang nggak ngelihat kok nggak ada sprinkler ya, tetapi ada bulat-bulat seperti itu sebenarnya adalah sprinkler. Dan teknologi terbaru sprinkler tersebut hampir nutup dengan langit-langit atau dengan langit-langit ya, dengan tidak terlihat jadinya. Jadi seolah-olah ruangan tersebut tidak ada sprinkler, padahal ada sprinklernya. Dan ini ketika ada panas yang men-trigger sprinkler tersebut untuk aktif, nah tentunya nanti akan aktif juga seperti itu. Dan ini menjadi satu pembelajaran buat kita bahwa sprinkler itu sekarang sudah berkembang cukup canggih, yang tadinya mungkin sifatnya manual dari logam semuanya gitu kan, sekarang sudah mulai canggih. Nah, kita lihat
Di sini bagian-bagian daripada sprinkler, di situ ada orifice-nya, kemudian ada thread-nya, kemudian dia ada plug, itu yang menutup sumbatannya lah ya, ibaratnya gitu ya. Sumbatan sprinkler kalau ada air ya nggak akan apa namanya, nggak akan keluar karena masih ada sumbatannya atau ada plug-nya. Kemudian ada frame-nya yang untuk melindungi, kemudian ada, glass bulb-nya, di situ yang warna merah, yang contoh di gambar itu warnanya merah, ya bisa jadi warnanya biru, warnanya orange, warnanya ungu, warnanya hijau, warnanya hitam, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada deflektor. Nah, deflektor inilah yang akan mengarahkan pancaran air. Dia mengarahnya atau membuat payungnya seperti apa, dia sidewall ataupun upright ataupun pendant itu ada di deflektornya. Dan tentunya mungkin bertanya-tanya, ketika ada bulbnya itu ada berapa jenis sih atau pengaruhnya di mana sih gitu ya. Nah, bulb itu berpengaruh pada suhu. Ya, pada suhu. Kita bisa lihat yang warnanya orange. Warnanya orange yang paling kiri itu 57 derajat Celcius. Yang warnanya merah itu sekitar 68 derajat Celcius. Yang kuning itu 79 derajat Celcius. Yang hitam itu 93 derajat Celcius, 141 warnanya biru, yang ungu 182 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa ketahui ataupun kita bisa pelajari pemasangannya mau seperti apa. Nah, tentunya tidak bisa sembarangan, harus juga ada konsultannya. Nah, kemudian berikutnya proteksi kebakaran aktif yang selanjutnya adalah hidran kebakaran. Apa itu hidran kebakaran? Hidran kebakaran adalah suatu sistem instalasi atau jaringan pemipaan berisi air bertekanan tertentu yang digunakan sebagai sarana untuk memadamkan kebakaran. Itu namanya hidran. Nah, cukup unik nih. Saya beberapa waktu lalu mempost ada hidran kebakaran dipakai untuk nyuci piring. Ada juga rekan saya yang mengirimkan hidran kebakaran dipakai untuk atau ada di dalam toko. Luar biasa, udah di keramik lagi. Sehingga posisinya kurang dari setengah dari hidran pilar tersebut. Nah, ini. Nah, hidran sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah hidran kota. Hidran kota itu hidran yang dimiliki oleh pemerintah setempat dan diperuntukkan untuk keperluan kebakaran tentunya ya. Umumnya berada di tepi-tepi jalan kota, ya di tepi-tepi jalan kota. Itu namanya hidran kota. Kemudian ada namanya hidran halaman. Nah, hidran halaman ini adalah hidran yang terletak di halaman suatu bangunan yang dibuat dan dimiliki oleh bangunan tersebut untuk keperluan pemadaman kebakaran. Jadi yang memiliki hidran halaman itu adalah bangunan gedung. Berbeda dengan hidran kota. Kalau hidran kota yang memiliki adalah pemerintah daerah. Tetapi kalau hidran halaman itu yang memiliki adalah bangunan gedung. Dan penggunaan hidran halaman ini juga harus terlatih orang-orangnya. Operatornya harus terlatih karena tekanannya cukup tinggi, hati-hati. Selangnya pun cukup besar, 2,5 inch. Ya, 2,5 inch. Di Indonesia memakainya 2,5 inch. Nah, ini. Kemudian ada namanya hidran gedung. Nah, hidran gedung itu ada hidran yang terletak di dinding pada lantai-lantai bangunan untuk keperluan pemadaman kebakaran. Ini juga dimiliki oleh bangunan gedung. Dan umumnya di dalam box hidran tersebut ada selang yang sudah terpasang, ukurannya 1,5 inch. Nah, ukuran 1,5 inch ini juga bisa digunakan oleh para penghuni gedung. Walaupun belum terlatih, insya Allah aman. Ya, tapi baiknya terlatih lah, paling enggak tahulah cara penggunaannya. Nah, itu kecil. Kemudian ada juga landing valve yang digunakan oleh pemadam kebakaran. Apabila suatu bangunan gedung tersebut kebakar, maka pemadam kebakaran bisa menggunakan landing valve dengan kapasitas air yang cukup besar. Nah, ketika bangunan gedung tersebut memasang hidran gedung, maka harus berkonsultasi dengan dinas pemadam kebakaran setempat. Karena koplingnya atau penyambung selangnya tadi seperti apa? Karena bisa jadi contoh di Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menggunakan kopling Van der Heyder. Di beberapa daerah koplingnya Machino, sodok. Tapi kalau Van der Heyder bentuknya berbeda. Sehingga perlu juga berkonsultasi. Jangan sampai sudah dibangun, kemudian sudah terpasang, ternyata koplingnya tidak sesuai dengan yang ada di dinas setempat. Sehingga harus mengganti lagi 2 kali biaya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga Siamese Connection. Kayaknya tulisannya salah, ini Siamese ya gitu ya. Siamese Connection. Mohon maaf nih, mohon maklum ya. Nah, Siamese Connection ini fungsinya adalah untuk menyalurkan air dari unit pemadam kebakaran ke landing valve yang ada di hidran
gedung tersebut. Sehingga pemadam kebakaran kalau menuju ke lantai 10 tidak perlu lagi membawa selang dari lantai 1 menyambung selang sampai ke lantai 10. Cukup menuju ke Siamese connection, kemudian menuju lantai yang dituju, kemudian ditekan dari sana, kemudian juga bisa melakukan pemadaman menggunakan landing valve yang ada di lantai tersebut. Jadi tidak menyulitkan dalam operasi pemadaman. Bayangkan kalau menyambung selang dari lantai ke lantai, itu akan menyulitkan operasi pemadaman dan ini akan menghambat dari proses pemadaman dan ini akan merugikan bangunan gedung itu sendiri. Ya. Selanjutnya adalah pompa kebakaran. Nah, dari sprinkler, dari hidran itu ada penggerak yang namanya pompa kebakaran. Pompa kebakaran adalah pompa yang terpasang pada sistem hidran ataupun sprinkler yang merupakan perangkat alat yang berfungsi untuk memindahkan air dari bak penampungan atau reservoir ke ujung pengeluaran. Contohnya pipa pemancar ataupun nozzle yang ada di sprinkler. Dan ini pompa kebakaran ini terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama adalah pompa joki. Nah, pompa joki ini adalah bertugas untuk mempertahankan tekanan. Dia nyalanya otomatis, matinya pun otomatis. Kemudian ketika tekanannya itu terus berkurang sampai dengan titik setting yang tertentu, maka akan dikendalikan atau digantikan oleh pompa elektrik atau pompa utama. Inilah pompa utama untuk melakukan upaya pemadaman. Dan ini sumber energinya, listriknya berasal dari bangunan gedung ataupun dari PLN. Dan apabila listriknya dipadamkan atau padam, maka yang bekerja adalah diesel pump atau pompa cadangan. Nah, diesel pump ini tentunya nanti akan disetting sedemikian rupa sehingga bagaimana mencukupi kebutuhan dari upaya pemadaman tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah fire jack telepon. Ini penting. Karena ini akan membantu proses komunikasi. Baik dalam keadaan darurat, koordinasi ini juga sangat penting. Jadi menjaga fire jack phone ini berfungsi dengan baik itu juga sangat penting. Ya. Kemudian berikutnya adalah APAP atau alat pemadam api portable. Nah, biasanya kita nyebutnya APAR ya. Nah, tapi ternyata nih APAP. Ya, karena apa? Ada yang APAR, ada yang APAB. Nah, APAB, alat pemadam api beroda. Nah, kita lihat. Kita bahas tentang APAR-nya saja. Apa itu APAR? APAR adalah alat pemadam yang ringan serta mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada fase awal terjadinya kebakaran dengan berat total termasuk medianya itu seberat 18 kg. Nah, ini definisi yang ada di SNI 108/2021. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri tentang APAR itu seperti apa, bagaimana memilih APAR yang tepat, bagaimana memilih APAR yang aman. Dan kemudian jenis media pemadamannya itu ada yang jenis kering, ada yang jenis basah. Nah, yang jenis basah itu contohnya air, foam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kering itu dry powder, CO2, halon gitu kan. Ataupun ada yang jenis gas lah, masuk dalam golongan kering. Dan inilah bagaimana jenis-jenis dari sistem proteksi pada bangunan gedung. Dan tentunya rekan-rekan, teman-teman semua silahkan tulis di komentar apa yang disebut dengan sistem proteksi aktif, definisinya seperti apa, contohnya apa, dan apa yang dimaksud dengan sistem proteksi pasif, definisinya seperti apa, contohnya apa. Baik. Saya rasa cukup demikian, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan sebuah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua dan sampai ketemu pada sesi berikutnya. Salam hormat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.